Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Melanjutkan pembahasan tentang hubungan antara cinta terhadap dunia, apakah bisa menjadi sebuah kelanjutan dari cinta manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Syekh menjelaskan baqiya an ulfitan nazar ila syai'in balighil ahamiyah yanbathiqu min hadhihi tarbiyah al-ilahiyah. Sekarang setelah memahami bahwa di situ ada pendidikan, di situ ada apa? Bimbingan hidayah dari Allah yang menjelaskan tentang apa? Ketentuan mencintai dunia dan ketentuan tidak menyenangi dunia. Maka di sini apa? Ada penjelasan yang sangat penting untuk disinggung atau untuk diberikan atau untuk dijelaskan kepada manusia. Karena apa? Idzagrusu fi nafsil insan tafahatar raghaib ad-dunyawiyah wa tasawwara lahu basya'ataha. Nah, karena apa? Ketika seorang itu sudah memahami dunia dengan pemahaman yang benar, dengan hati yang sudah stabil, dengan keimanan yang sudah tinggi, dan dengan rasa cinta kepada Allah yang sudah sesungguhnya, sudah hakiki, maka apa? Di hatinya itu akan merasa bahwa memang dunia ini atau keinginan-keinginan yang palsu ini hanya sebatas tafahah yang tidak ada nilainya. Wa tasawwara lahu basya'ataha. Dan juga apa? Menjadikan orang-orang yang sudah memiliki keimanan yang tinggi ini menganggap dunia itu ya hanya sebatas basya'ah, sebuah hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Wa taqna'uhu bi darurati adami rukun ilaiha, sehingga apa? Akhirnya orang-orang yang mencintai Allah dengan sejati ini atau dengan sesungguhnya ini, ya dia tidak akan merasa bergantung kepada dunia. Tsumma tad'uhu ba'da dzalika ila an yastakhdimaha wa yata'amalu ma'aha 'ala raghmi min tafahatiha wa adami jadwaha. Apa yang ada atau yang terjadi bagi orang-orang yang memiliki cinta yang sejati kepada Allah, hubungan dia dengan dunia itu bukan hubungan antara pemilik dengan yang dimiliki, tapi sebatas apa? Hubungan antara sesuatu yang menjadikan hal tadi sebagai cara atau sebagai jalan untuk menjadikan cinta kepada Allah semakin nyata. Innal iltizam bihadhil wasfa at-tarbawiyah ar-rabbaniyah, bahwa ketika manusia sudah komitmen dengan penjelasan ini atau komitmen dengan keimanannya yang tinggi, huwa ad-dhamana li istiqraril hadara wa rusukhiha, justru itu akan menjadi sebuah cara atau sebuah faktor yang apa? Membangun sebuah peradaban atau kebudayaan, dan sebuah faktor yang apa? Menjadikan kebudayaan tadi menjadi semakin kuat dan berkembang. Didda awamila id'afiha wal qadu 'alaiha, sehingga dengan adanya orang-orang yang mampu berinteraksi terhadap kemewahan duniawi atau keinginan duniawinya itu sudah selesai dengan hal tersebut, maka itu apa? Menjadi sebuah faktor yang apa? Menolong kebudayaan atau apa? Faktor yang melindungi kebudayaan atau peradaban manusia dari kehancuran. Wa as-sabil alladzi yunjiha min ta'ilatil qanun al-wahmi al-qa'il bi anna lil hadarat a'maron ka'amal ashkhas tasri minat tufulah ila syabab fal kuhula fasyekhuka fal indithar. Yang mana hal ini justru sangat berbeda atau ya tentu sangat berbeda sekali dengan apa? Ketentuan-ketentuan manusia yang menganggap bahwa kebudayaan itu pada dasarnya adalah sebuah apa? Sebagaimana kehidupan manusia yang bermula dari anak kecil terus menjadi dewasa, menjadi tua, dan menjadi hilang. Begitupun kebudayaan, pertama menjadi kecil, terus menjadi semakin berkembang, menjadi besar, dan akhirnya semakin menghilang. Nah, itu apa? Tidak bisa dibenarkan hal tersebut gitu ya. Kenapa begitu? Karena ya ketika manusia tidak selesai dengan urusan duniawinya, ya maka dia akhirnya apa? Akan menghancurkan kebudayaannya atau akan merusak kebudayaannya. Tetapi ketika manusia tadi sudah selesai dengan urusan duniawinya, maka justru budaya yang dibangun adalah budaya yang semakin berkembang dan kuat. Ala fal na'lam anna kullama al ardi min khairin wa anna kullama fi batina min zukhrin adatan wa ayya adatin li'imarati hadhil ardi al afdali wajhin. Walakinna syartul wahid lidzalika alla yumarisal insan hadhil adawat illa ba'da an tafarragha nafsahu min ghawailit ta'alluq biha. Bahwa segala yang ada di dunia adalah sebuah kebaikan ya. Setiap apapun yang ada di perut bumi pun adalah sebuah kebaikan yang menjadi sebuah media, menjadi sebuah apa? Sarana untuk apa? Untuk menghidupkan kehidupan di dunia ini sesuai dengan keadilan, sesuai dengan kebaikan dan kemaslahatan yang diperlukan oleh manusia. Tetapi syaratnya untuk membuat semua ini adalah nyata itu apa?
alla yumarisal insan hadhil adawat illa ba'da an tufarrig nafsahu min ghawail ta'alluq biha. Bahwa apa manusia-manusia yang berhubungan dengan dunia, manusia-manusia yang berhubungan dengan kebaikan-kebaikan dunia ini apa? Sudah tidak memiliki hubungan emosional, sudah tidak memiliki hubungan apa? Hubungan ketamakan, sudah tidak memiliki hubungan kerakusan yang menganggap bahwa dunia ini adalah miliknya dia. Tetapi apa? Ketika manusia sudah selesai dalam tahap itu, sehingga apa? Memandang dunia hanya sebatas hal-hal yang bisa menjadikan sebagai media untuk apa? Untuk melanjutkan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Hal seperti inilah yang akan apa? Mendukung. Hal seperti inilah yang akan apa? Menjadikan bahwa kehidupan manusia di dunia menjadi semakin baik. Fayuqbil 'alaiha inda idzin iqbala man imtala'a syab'an ila ta'ami yabi'uhu aw yutajiru bihi. Diibaratkan oleh Syekh Buti adalah ketika seseorang menjual sebuah makanan. Nah, ketika makanan tadi dihabiskan oleh yang menjualnya, ya maka yang ada adalah kerugian, tidak ada keuntungan sama sekali. Nah, makanya ketika kita menjual makanan, maka kita pun harus apa? Menganggap makanan ini adalah makanan yang kita katakan sebagai apa? Yang kita tidak senang dengan makanan tadi, atau kita bisa menahan diri dari apa? Dari kelezatan makanan tadi, supaya apa? Supaya yang muncul kemudian adalah hasil keuntungannya. Tetapi ketika kita menjual makanan, tetapi kita sendiri apa? Tidak membatasi kita untuk apa? Atau kita tergoda dengan kelezatan makanan tadi, ya maka akhirnya apa? Kita akan memakan makanan yang kita jual, sehingga yang muncul adalah kerugian, tidak ada keuntungan sama sekali. Di sini diilustrasikan oleh Syekh Buti, ala taro ila rajul. Seperti ketika kita melihat seorang manusia, yad'u baina yadayhi atbaqan minal halwa, menjual atau menjajakan dagangan manisan atau permen atau kue-kue. Yabi'uha liyastaghniya bi asmaniha. Yang ia jual karena apa? Dia pengen mendapatkan keuntungan dari apa? Dari penjualan tadi. Inna syarta alladzi la budda minhu, bahwa apa? Syarat yang harus dipegang oleh penjual tadi itu apa? Alla tahfu nafsahu ila tilkal atbaq. Sebagaimana caranya supaya gitu ya, kelezatan kue ini, kelezatan jajanan ini tidak mengganggu keinginan dia, atau tidak membuat orang tadi pengen menikmati jajanannya sendiri. Wa alla yasila lu'abuhu 'alaiha wa alla yatashahhaha kullama nazar ilaiha. Bagaimana caranya penjual tadi apa? Tetap membatasi dirinya, mampu membuat dirinya tidak tertarik, tidak terpikat dengan apa? Kelezatan makan yang dia jual, gitu kan? Fa amma in kanat nafsuhu tandaliku 'alaiha wala tasbiru anha. Tetapi ketika penjual makanan tadi atau penjual kue tadi tidak mampu membatasi keinginannya untuk apa? Memakan makanan yang dia jual, atau apa? Tetap tergoda dengan kelezatan makanan yang ia jual. Wala tasbiru anha, dan dia tidak mampu menahannya. Fa huwa yatadzawwaqu minha. Akhirnya apa? Dia mencicipi makanan yang dia jual tadi. Baina kulli hinin wa akhar. Dia nyicipi terus-menerus. Wa yattakhidhu minha iftarahu idza asbaha. Sehingga apa? Dia makan sendiri, makanan yang dia jual dia makan sendiri gitu ya. Wa ghidhahu idza asbaha. Dan ketika dia lapar juga dia makan dari apa yang ia jual. Wa asha'ahu idza amsa. Menjadi makan malamnya gitu ya, menjadi makan siangnya, menjadi makan malamnya. Fa innahu lan ya'uda min mas'ahu illa bil khaybah. Nah, maka jenis penjual yang seperti ini ya tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali. Tapi apa? Yang dia dapat hanya apa? Al khaybah wal khusran, itu kerugian yang sangat besar. Karena apa? Yang dia jual dia habiskan oleh dirinya sendiri. Wa sayudayyi'u kullaman jahadahu wa malahu ma'an, wa sayudayyi'u kullun min juhdihi wa malihi ma'an. Sehingga apa? Usaha dia untuk berusaha dan mendapatkan keuntungan itu apa? Ya tidak ada manfaatnya sama sekali, tidak ada bekasnya sama sekali. Karena apa? Dia habiskan makanan itu oleh dirinya sendiri gitu ya. In aktsarud duwal wa syu'ub ghafilatun an hadhil haqiqah. Bahwa kebanyakan bangsa gitu ya, negara-negara yang pernah terjadi dengan segala macam kehebatannya itu apa? Ghafilatun an hadhil haqiqah. Terkadang melalaikan kenyataan semacam ini. Wa min thamma fahyata sa'ila bina'i madaniyatiha wa hadaratiha bidafin minan nahimin nafsi aksar minat tadbir al-fikri. Sehingga apa? Yang menjadi motif untuk membuat sebuah peradaban itu adalah sebatas apa? Keinginan nafsunya, atau keserakahan jiwanya, atau ketamakan kekuasaannya. Sehingga apa? Dia pengen membuat kebudayaan yang begini, dia pengen membuat peradaban yang begini. Tetapi apa? Dasarnya adalah ketamakan.
Wala budda an yansha'a an mithli hadha sa'i as-sibaq baina ashabid dawafi an-nafsiyah al-mutashabihah wala budda an yansha'a an sibaq as-sira' fal khusumat wal hurub. Nah, sehingga apa yang muncul ketika menjadi faktor utama peradaban itu adalah apa? Ketamakan, keserakahan penguasanya, maka yang muncul kemudian itu apa? Ya pasti adalah pertentangan antar kebudayaan, pertentangan antar peradaban. Sehingga apa? Kalau sudah bertentangan akhirnya menjadi permusuhan. Kalau sudah bermusuhan maka menjadi peperangan. Lidza fa innaka la takadu tajidu ummatan sa'at ila bina'i hadaratiha min hadha at-tariq illa wa shaghalat yadan wahidatan laha bi insya'il hadarah wa tawfiri asbabiha. Bainama in sarafat bi yadiha al-ukhra ila inqadi niril adawat wal baghdha bainaha wa bainal akharin. Oleh karena itu ketika kita melihat beberapa orang-orang yang memiliki keserakahan seperti ini, ya maka apa? Di satu sisi dia membangun peradaban, di satu sisi dia menghancurkan peradaban, gitu ya. Karena apa? Di satu sisi dia pengen membangun peradaban itu adalah dengan keserakahannya, pengen apa? Menguasai peradaban yang lain. Sehingga kalau sudah ada pengen keserakahan seperti ini, yang muncul adalah pertentangan. Kalau sudah pertentangan maka akan ada permusuhan. Lalu ujungnya akan menjadi peperangan. Nah, ini yang akhirnya apa? Pasti kita pahami bahwa hal-hal seperti ini akhirnya apa? Merusak peradaban. Ya, jadi bahwa ketika kita membangun peradaban, ya maka di satu sisinya itu juga menjadi apa? Sebuah hal yang menghancurkan peradaban ketika ya, bangsa ini tidak selesai urusannya atau tidak menyelesaikan urusannya dia dengan apa? Dengan keinginan-keinginan duniawi. Waqad tanjahu hadhil umam akhiran fi insya'i hadaratiha min khilali sibaqiha al-lahith, walakin la budda an tahmala tilkal hadarat fi a'maqiha awamila fana'iha. Jadi apa ketika hal ini terbukti atau terjadi pada sebuah bangsa, maka apa? Di satu sisi dia membangun, tapi di satu sisi dia menghancurkan. Ibarat tangan satu dia membangun, tangan satunya dia menghancurkan, gitu ya. Wa zalika tibqan lil marahil at-taliyah allati la budda an tamurra biha sairul hadarat al-janihah wa ilaika surah sari'ah an tatabu'i hadhil marahil. Nah, ini beberapa peristiwa-peristiwa yang terekam dalam sejarah itu apa? Di satu sisinya membangun peradaban, tapi di satu sisi yang lain adalah menghancurkan peradaban, ya. Di antaranya itu apa? Tatafattahu amama tilkal umam abwaba sarwat wal ghina fatataqallaba min zalika fi dunyal ladza'id wal ahwa, gitu ya. Mungkin ada beberapa bangsa yang apa? Mendapatkan segala kemewahan peradaban, gitu ya. Rakyatnya itu apa? Sejahtera, kepemimpinannya juga sejahtera, gitu ya. Tetapi apa? Ujung-ujungnya kesejahteraan ini akhirnya menjadikan apa? Al-ladza'id wal ahwa, ya, keserakahan dan apa? Keinginan hawa nafsu. Summa ma huwa illa antas tamri'aha wa tarkun ilaiha. Sehingga apa? Ya semuanya pengen apa? Menguasai, ya, menguasai apa? Peradaban tadi, menguasai apa? Kesejahteraan tadi. Pengen memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Pengen apa? Merampas apa yang dimiliki oleh orang lain. Wa tatufu bi ru'siha min dzalika sukratan na'im. Ya, sehingga apa? Yang ada di benaknya dia itu apa? Pengen menguasai hal tersebut, pengen menguasai peradaban, pengen menguasai duniawi, pengen menguasai apapun yang menurut dia adalah menjadi keasyikan hawa nafsunya. Wa tanqadhifuha hayatud du'ah wat taraf fayansiha dzalika wajiban nuhud bi a'baiha al-jisam. Sehingga apa? Hal-hal seperti ini akhirnya apa? Melupakan apa? Kewajiban-kewajiban dia untuk apa? Untuk membangun sebuah peradaban dengan apa? Dengan cara-cara yang baik. Min saddis sagharat wa himayatil mumtalikat. Seperti apa? Melindungi hal-hal yang rawan-rawan keserakahan atau melindungi dari apa? Hal-hal yang sangat rawan kejahatan dan apa? Melindungi kepemilikan. Fama huwa illa ayatabayna ruqaba min a'da'iha sawa'an fid dakhil awil kharij madhhara hadha ad-du'fi fiha wa mustaqarra hadzal marad min bunyatiha. Nah, sehingga apa ketika dalam sebuah bangsa itu sudah ditaklukkan atau sudah dikuasai dengan apa? Keserakahan dan hawa nafsu, maka apa? Yang muncul yang dapat dipahami oleh musuh-musuhnya itu apa? Ya sebuah apa? Kelemahan dari bangsa tadi, gitu ya. Sehingga apa? Kelemahan ini muncul dari apa? Dari dalam jiwa, dari dalam apa? Dari bangsanya sendiri, bukan dari luar. Sehingga apa? Musuh tadi menyerang peradaban tadi atau menyerang bangsa tadi. Wa yattakhiduna minha gharadun lisihamihim wa mab'atsan linironihim. Sehingga apa? Muncullah sebuah apa? Permusuhan, pertikaian, peperangan dan akhirnya apa? Ya kehancuran, gitu ya. Wa asalibu dzalika ma'rufah wadihah. Nah, cara-caranya, proses-prosesnya, gitu ya. Bentuk-bentuknya
apalagi hal-hal yang pengkhianatan seperti ini sudah sangat jelas sekali terjadi ya. Raddadah tarikh ala asma'il mu'tabirin marrat wa marrat, yang sudah dipahami oleh orang-orang yang memang mengkaji sejarah-sejarah dunia. Wal masir alladzi la budda minhu ala aqab dzalika huwa an yastashriya fi ad-du'fa fadzubul thumma yahiqu biha al-maut wad damar. Sehingga ketika bangsa tadi sudah dikuasai oleh hawa nafsu, oleh keserakahan, maka yang muncul setelahnya itu konsekuensinya adalah ad-du'af, kelemahan. Fadzubul menjadi menjadi sangat rentan sekali. Thumma yahiqu biha al-maut. Kalau sudah rentan, sudah lemah, akhirnya barulah peradaban ini hancur, hilang gitu ya, binasa. Fatilka hi al-jurthumah al-wahida allati tufattiku fi jismil hadarat al-janihah. Itu adalah salah satu bahaya ya, salah satu kuman, salah satu bahaya yang bisa merusak merusak bentuk kebudayaan yang sangat besar, yang sangat agung ya. Karena dengan begitu maka dia pertama-tama perlahan-lahan akan digerogoti kebudayaan tadi. Peradaban tadi akan digerogoti kebaikannya, sehingga yang muncul adalah penyakit-penyakitnya saja. Hakadza zalat hadaratur Ruman. Itulah yang menjadikan peradaban Romawi juga menghilang. Wa hakadza qada ala hadaratil Furs. Dan hal-hal seperti ini juga yang menghilangkan peradaban-peradaban Persia. Wa hakadza dalat daulatu Banil Ahmar bil Andalus. Dan ini juga yang menjadikan daulah Banil Ahmar ya, Al-Hamra, istana Al-Hamra ya, yang di Cordoba. Pertamanya menjadi sebuah kebudayaan yang sangat tinggi sekali. Lambat laun akhirnya menghilang kebudayaannya. Wa hakadza taqawwadu arsul qayasir fi aqsa syarqi. Banyak sekali ya peradaban-peradaban kebudayaan yang ada di timur jauh, di Eropa, di Asia Timur itu, yang akhirnya hancur, binasa, tidak ada sisanya gitu ya. Wa ala darbi dzatihi tasiru al-yawma hadaratun janihah tahmalul jursuma dzatiha nahwa zawal wal ilmihaq. Dan ya, hal-hal tersebut, hal-hal seperti itu yang sampai sekarang itu terjadi di peradaban-peradaban modern, yang mana nanti lambat laun peradaban modern juga akan sakit, akan lemah, akan rentan, dan ujung-ujungnya akan hancur. Wal muhim an ta'lam anha hadhil hadarat lam tufaji'ha awamilud dha'fi wal inhiyar min khariji bunyaniha. Yang perlu dipahami bahwa yang menjadikan kebudayaan itu hancur, yang menjadikan peradaban itu hancur itu adalah kerusakan dari dalam bangsa tadi ya. Jadi musuhnya itu bukan muncul dari luar, tapi kerusakannya muncul dari dalamnya ya. Dari orang-orangnya gitu ya. Bal nasya'at ma'aha buzuru halakiha wa awamilu damariha min dzatiha wa mudhu yaumi wiladatiha. Malah kata Syekh Buti, kemunculan bibit-bibit kerusakan, benih-benih kehancuran itu yang muncul sejak munculnya peradaban. Nah, jadi karena begitu? Karena ketika orang-orang membangun peradaban, bangsa itu membangun peradaban, tapi tujuannya adalah keserakahan, maka sama aja ketika dia membangun, tapi di tangan yang satunya dia menghancurkan. Sehingga semakin besar peradaban, maka akan semakin besar juga kehilangan peradabannya. Nah, gitu ya. Itu yang menjadikan bahwa hancurnya peradaban itu adalah dari dalamnya, bukan dari luarnya. Wa tatamassalu hadzal buzur wal awamil fi anna rijalaha lam yaqbalu ala isti'mali madhahiril 'aishi wa asbabi ad-dunyawiyyah bidafi'in wal mikri al-wadhifi al-mutaharrir min at-ta'alluq an-nafsi biha. Apa itu? Benih-benih kehancuran, dan apa itu benih-benih keserakahannya, benih-benih kejahatannya, bahwa pemimpin-pemimpinnya yang menguasai bangsa ini itu membangun kebudayaan, tetapi atas dasar keinginan duniawinya, keinginan materinya, keserakahan materinya, tidak menggunakan dengan motif-motif al-fikru al-wazifi, profesionalitas, proporsionalitas, tanggung jawabnya dia terhadap Tuhan gitu ya, sehingga dia mampu melalaikan, sehingga dia mampu meninggalkan godaan-godaan hawa nafsunya. Bal aqbalu ilaiha bisa yakinnahi min nafsi wa syahwa al-ghariziyah. Melainkan pemimpin-pemimpin yang membangun peradaban ini intinya itu mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya gitu ya, sehingga memuaskan keinginan-keinginan hawa nafsunya. Wa makanatil afkaru illa adawatin mustakhdamah fi tariqi tilkar ru'unat. Nah, berpikirnya gitu ya, profesionalitasnya gitu ya, tanggung jawabnya itu hanya sebatas menjadi sarana untuk mewujudkan keinginan-keinginan nafsunya ya. Bukan menjadi tujuan utamanya, tetapi berpikirnya gitu ya, ilmunya,
tanggung jawabnya itu menjadi apa? Menjadi sebuah kemasan saja untuk apa? Untuk apa? Menyatakan keinginan-keinginannya atau merealisasikan tujuan-tujuan duniawinya gitu ya. Fakana zalika mahadan tabi'iyan listifhalid. Nah, karena peradaban ini dibangun dengan atas dasar keserakahan, ya maka itu seakan-akan menjadi apa? Menjadi sebuah kesempatan bagi penyakit untuk berkembang biak dan akhirnya menghancurkan peradaban tadi dari dalam gitu ya. Listifhalid da allazi tahaddatsu laka an sayrihi wa marahilihi wa kaifiyatil qada ala ashabihi. Sebagaimana sudah dijelaskan oleh Syekh Buti tentang apa? Peristiwa-peristiwa yang terjadi ya. Fase-fase kehancurannya dan bagaimana peradaban itu bisa hancur dan hilang dari dunia. Wa hakadha istihalal ghada bisababi su istimali ila da'in. Nah, itulah sebagaimana ketika makanan ini yang tadinya sehat akhirnya bisa menjadi penyakit, bisa menjadi racun ya. Wa ghadat madhahirul quwwah wal ghalabah ya nafsuha awamilud dha'fi wal hazimah. Kekuatan, keperkasaan gitu ya, kebaikan-kebaikannya, kekuatan militer yang akhirnya apa menjadi apa? Menjadi faktor-faktor kelemahan peradabannya. Fatahawalat abniyatun kanat usuran badhiqatan bil amsi ila quburi mazlamatil yaum. Akhirnya apa? Istana-istana yang megah dibangun itu ujung-ujungnya akan menjadi apa? Kuburan-kuburan yang akan membinasakan rakyatnya. Fama asbah qissata ashabil hadarat al-janihah 'anil majad at-tarbawi ar-rabbani alladhi tabayyantu al-an bi qissatil insan asy-syarihi an-nahim. Yaqwa bi sunufi ta'am wal iktsar minha awalan, thumma innahu yamridu biha thaniyan. Thumma yamutu biha salisan ma'anna ta'am huwa fi faidatihi lil jisim. Nah, cerita tadi tentang peristiwa kehancuran budaya, tentang kehancuran suatu peradaban, itu sama halnya dengan apa? Manusia gitu ya, yang makan tapi tidak memakai rasionya, yang makan tapi tidak memakai apa? Tanggung jawabnya, yang makan tidak sesuai porsinya gitu ya. Sehingga apa? Pertama dia makan dengan segala jenis makanan gitu ya. Dan dia apa? Sangat tidak membatasi makanan-makanan yang masuk kepada tubuhnya. Nah, pertama apa? Ya mungkin dia kenyang gitu ya. Setelah kenyang, dia akan terkena penyakit. Setelah terkena penyakit maka akan mati gitu ya. Nah, jenis makanan yang dia makan itu sama dengan orang yang sehat dengan yang dia makan juga. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan itu apa? Kalau yang pertama makan dengan keserakahan, yang sehat makan dengan apa? Dengan tanggung jawab porsinya yang benar gitu ya. Wa himayatuhu lahu min awadil amrad wa awaridil hizal. Walakin su'al isti'mal yuaddi bi sahbihi ila su'il masir ya. Jadi makanannya sama, tetapi yang membedakan adalah motifnya. Nah, ini akhirnya menjadikan ini menjadi penyakit dan yang ini menjadi kesehatan. Wa hakadza ra'ayna qararul Qur'an bi mahabbatil insan li akhil insan. Begitulah yang kita lihat dan yang kita fahami dari apa ketetapan Al-Qur'an tentang apa? Cinta manusia kepada sesamanya. Wa ra'ayna qararahu bi anna mahabbata kullin minhuma lil akhar yanbaghi an takuna samrata mahabbatihima lillah. Bahwa apa? Rasa cinta manusia dengan sesamanya itu mau nggak mau itu harus menjadi sebuah apa? Konsekuensi, menjadi kelanjutan dari apa? Dari cinta manusia kepada Allah. Bal hiya fil waqi kadzalik. In kana likullin minhuma hadzun wafirun min mahabbatillahi azza wa jalla. Apalagi ketika antara sesama manusia tadi saling membutuhkan, saling menolong dan saling bekerja sama untuk menjalankan membangun peradaban tadi. Nah, itu akhirnya apa? Menjadi sebuah kebaikan antar peradaban tadi atau menjadi sebuah kebaikan antar manusia dan sesamanya. Nah, tetapi kalau misalnya ketika tidak seperti itu ya maka sama halnya dengan orang yang makan makanan tadi gitu ya. Amma mahabbatul insan li raghaibid dunya wa syahwatiha al mutanawwi'ah falan takuna illa hijaban yasuddu an dzikrillahi wa muraqabatihi. Nah, tetapi kecintaan manusia terhadap segala kenikmatan duniawi, segala keindahan-keindahan duniawi yang membutakan mata hatinya, ujung-ujungnya menjadi apa? Hijaban, menjadi penghalang yasuddu an dzikrillah wa muraqabatihi, yang menghalang-halangnya apa? Ingat kepada Allah dan apa? Menghalang-halangnya atau menghilangkan rasa sadar kita terhadap pengawasan Allah. Wa min tsamma falan takuna illa a'iqan an mahabbatillahi azza wa jalla. Sehingga cinta manusia terhadap kemewahan dunia itu ujung-ujungnya menjadi apa? Menjadi penghalang bagi manusia untuk mencintai Tuhannya. Walakin idza kana la budda lil insan min at-ta'ammul ma'a mata'id dunya wa mustahayyatiha.
Tetapi ketika kita sebagai manusia diberikan kesempatan untuk apa? Berhubungan dengan dunia, dengan kebaikan dunia, dengan kemewahan dunia. Nah, maka apa? Li'imaratil ardi wa iqamatil mujtama' al-insani as-salim. Untuk apa? Kita memiliki tujuan membangun manusia, membangun generasi, apa? Melanjutkan kehidupan di muka bumi. Fal yakun iqbalu ilaiha, maka hendaknya itu ya, tujuan kita atau apa? Motif kita, latar belakang kita terhadap ta'amul dengan dunia ini, berinteraksi dengan dunia itu apa? Bidafi'in minal alaqah al-wadhifiyah. Yaitu dengan cara apa? Kita menganggap ini adalah sebatas tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita untuk membuat kehidupan di dunia ini semakin baik. Kasya'nil ladzi yalja'u ila istikhdami alatin wa jahizatin muayyanatin la manduhata anha. Sebagaimana ketika kita apa? Mengoperasikan sebuah apa? Teknologi gitu ya. Memakai sebuah elektronik dan lain-lain. Kita tidak boleh terbelenggu oleh elektronik tadi, oleh media-media tadi, tetapi kita sebatas apa? Mengoperasikan sesuai kebaikan, sehingga kita akhirnya apa? Memberikan kita mengatur pemakaian media tadi, bukan kita yang akhirnya dibelenggu oleh media tadi. Li injazi sinaatin au ada'i minatin. Yaitu apa? Ketika kita memakai media untuk apa? Untuk mewujudkan sebuah karya, atau untuk apa? Menjadi cara atau menjadi wasilah atau menjadi media untuk membuat profesi kita semakin baik. Wala raiba annal muqbil ilaiha li ada'i sinaatihi la yata'allaq biha bidafi'i ta'asyukin aw hubbin. Seperti ketika manusia yang memiliki HP, memiliki media sosial, tetapi pemakaiannya, penggunaannya dibatasi dengan segala kebaikannya, maka akan apa? Dia tidak akan terjatuh, maka dia tidak akan apa? Tergoda, dia tidak akan terbelenggu oleh godaan-godaan HP tadi, oleh godaan-godaan media tadi. Wa inna ma yastakhdimuha ladal hajah. Tetapi apa? Dia menggunakan hanya sesuai keperluannya saja. Summa yalqiha ardon wa yamdi. Dan kalau sudah tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan, maka dia apa? Lepaskan media tadi. Dan dia tidak ada apa? Keinginan-keinginan yang apa? Membelenggu jiwanya dari media tadi. Walikay yatahaqqaqa hadza. Untuk menjadi untuk menjadi nyata, maka apa? Fatasbahu alaqatul insan bi asya'id dunya wa amti'atiha ala qatastisna'in biha wastikhdamin laha. Nah, maka perlu dicatat di sini, perlu dipahami bahwa untuk menjadikan kita itu apa? Bisa memberikan apa? Batasan terhadap apa? Dunia ini. Seharusnya kita ketika berinteraksi dengan dunia, maka apa? Interaksi yang kita bangun adalah interaksi istisna' biha. Itu apa? Interaksi yang apa? Untuk menghasilkan karya yang baik, karya yang agung, karya yang mulia, wastikhdamin laha. Dan kita anggap dunia ini sebagai apa? Media untuk apa? Membantu kita mewujudkan karya-karya yang mulia tadi. Karena labudda ayyubayyin al-fatir al-hakim jalla jalaluh tafahat ar-raghaib al-mustahayat ad-dunyawiyah. Sehingga apa? Kita mampu memahami bahwa apa? Segala kemewahan dunia, segala kebaikan-kebaikan dunia itu adalah sebatas apa? Ar-raghaib wal-mustahayat ad-dunyawiyah. Hanya sebatas apa? Banyak keinginan-keinginan yang palsunya, yang semuanya. Wa an yu'akkida lil insani annaha ilal auham aqrab. Bahwa itu hanya sebatas apa? Imajinasi saja, sebatas apa? Spekulasi manusia saja, bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang utama. Itu hanya sebatas imajinasi dan spekulasi. Wa annaha sarabun ajil ila zawal. Karena apa? Segala kenikmatan dunia akan binasa, akan hilang, akan selesai. Kan nabat alladzi yakhdur, sebagaimana tumbuhan yang pertama kali menghijau, zahian, dan semakin apa? Semerbak, sobahan di waktu pagi, thumma yadhbalu, kemudian dia menjadi semakin layu, Tuhan pada waktu siang, thumma innahu yabis, dan dia menjadi kering, wa tadhuru aryah masaan, sehingga apa? Dihilangkan oleh hembusan angin di waktu malam. Idzan faminal mumkin bal minal matlub ayyakuna hubbul insan lil insan thamratan li hubbillah. Bahwa apa? Yang perlu dipahami, cinta manusia kepada sesamanya adalah salah satu kelanjutan atau salah satu bentuk, salah satu bukti kelanjutan cinta manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah menjadi hubungan yang selaras. Tetapi walakinna hayhata an yakuna hubbul insan lima ta'id dunya thamratan li hubbillah. Tetapi yang perlu dipahami di sini adalah tidak mungkin cinta manusia terhadap dunia itu menjadi apa? Bukti kelanjutan cinta manusia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'adzalika fa inna ta'amulal muslim ma'a zuhratil hayatid dunya wa mata'iha matlubun wa masyru'un. Meskipun cinta terhadap dunia itu bukan menjadi bukti cinta kita kepada Allah, tetapi interaksi kita dengan dunia gitu ya,
kepemilikan kita terhadap kemewahan-kemewahan dunia itu sebatas apa? Sebatas porsi dan sebatas tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita. Sehingga itu menjadi apa? Sebuah relasi, sebuah interaksi yang matlub, diperbolehkan, wa masyru'un, dan dibenarkan oleh syariat. Tetapi ketika kita berinteraksi dengan dunia dengan motif dan sebab keserakahan atau kebutaan duniawi, maka itu menjadi apa? Sebuah kehancuran atau kebinasaan. Allahu a'lam. Keyakinan ini menjadi salah persepsi, menjadi salah diartikan oleh sebagian orang-orang gitu ya, bahwa terkadang padahal itu belum dinamakan keyakinan, hanya baru sebatas dugaan, asumsi atau zon gitu ya, tapi sudah mengatakan saya yakin atau keyakinan. Nah, keyakinan itu apakah hanya ada di dalam manusia yang memiliki agama saja atau bagaimana? Atau apakah keyakinan itu menjadi sebuah dasar bagi